Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak di pelajaran kimia. Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, sebelumnya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim supaya kalian diberi keberkahan, dimudahkan dalam mendapatkan ilmu saat ini ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang konsep mol yang masih ada di KD 310. Baik, seperti biasa Ibu tampilkan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu tujuan pembelajarannya. Jadi kalian harus bisa menghitung jumlah partikel, menghitung massa molar, menghitung volume molar dalam keadaan standar dan tidak standar, serta menghitung molnya. Baik, kita lanjut anak-anak. Pernahkah kalian disuruh oleh ibumu membeli 1000 butir beras? Atau 100 butir gula misalnya? Tentu tidak pernah ya, dan pedagang juga tidak akan melayaninya karena mereka tidak mau kalau harus menghitung butir per butir beras yang segitu banyaknya ya. Nah, untuk menghitung banyaknya beras, butiran beras atau gula ini, atau kalau kalian membutuhkan ya, maka satuannya adalah dengan menggunakan kilo ya. Jadi 1 kilo beras, 1 kilo gula dan seterusnya baru bisa kalian dapatkan ya. Tapi kalau kamu membeli dalam butiran tentu tidak akan kamu dapatkan ya. Baik, nah satuan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya kilo ya, bisa juga untuk kertas itu istilahnya adalah rim, 1 rim. Kemudian untuk piring kamu hitungnya adalah per lusin. Kalau baju untuk lebih murahnya lagi itu adalah hitungannya sampai kodi ya. Dari mulai lusin bisa kodi dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan menghitung zat dalam kimia? Kimia juga sama, ini ada bentuk butiran, ada bongkahan dalam bentuk padatannya atau juga bisa cairan ya. Nah, bagaimana menghitung banyaknya zat di dalam kimia itu menggunakan satuannya adalah mol. Jadi mol itu adalah satuan jumlah zat dalam kimia ya, sama seperti istilah kodi, rim dan lusin di dalam matematik. 1 mol itu berapa? 1 mol itu adalah jumlah zat atau banyaknya partikel. Dalam setiap 1 mol itu mengandung jumlah partikel yang jumlah atomnya sama dengan 12 gram atom C12. Jadi ini sebagai standarnya itu adalah atom C12 sebagai patokannya untuk menghitung berapa jumlah partikel dalam setiap 1 mol. Oleh Avogadro sudah dihitung ternyata banyaknya jumlah partikel dalam setiap zat itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Baik unsur maupun senyawa ini jumlahnya sama yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 dalam setiap 1 mol, dalam setiap 1 mol ya. Jadi 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, sekarang hubungan mol dengan jumlah partikel ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan bahwa setiap 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom untuk unsur, molekul untuk senyawa. Jadi 1 mol unsur maka 6,02 buah atom. 1 mol senyawa juga 6,02 kali 10 pangkat 23, tapi satuannya adalah molekul. Bagaimana dengan 2 mol H2? Maka tinggal 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu kalau setengah mol air juga sama di sini, setengah tinggal dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Mau 0,3 mol juga sama, 0,3 tinggal dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau dirumuskan maka jumlah partikel ini adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, ini rumusannya. Dari sini bisa juga kita menghitung berapa molnya. Tinggal dibagi saja jumlah partikelnya dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada serbuk besi sebanyak 4 mol. Berapa jumlah atomnya? Besi itu unsur, maka yang ditanya adalah jumlah atomnya. Seperti biasa penyelesaiannya diketahui ditanya ya. Diketahuinya mol, ditanyanya adalah jumlah atomnya. Rumusnya adalah mol
jumlah atom sama dengan mol dikali L atau mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka molnya di sini 4 kita masukkan dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tinggal hitung 4 kali 6, 24. Sekian kali 10 pangkat 23. Nah, ini terlalu besar, diperkecil lagi jadi 2,4. Lalu ini pangkatnya jadi bertambah. Ya. Itu cara menghitung jumlah atom. Oke, kita lanjut ke bagaimana dengan menghitung jumlah atom dalam satu senyawa. Diketahui tentu molnya pasti ya. Di sini diketahuinya 2 mol kapur, yang ditanya adalah jumlah atomnya. Nah, kalian di sini bisa menghitung jumlah molekul, juga bisa jumlah atom. Kalau jumlah molekul, maka kalian langsung menggunakan mol dikali L. Molnya 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, yaitu 12 kali 10 pangkat 23 atau 1,204 kali 10 pangkat 24. Tapi karena ini yang ditanyanya jumlah atom, maka kalian harus hitung dulu jumlah atom dalam senyawa CaCO3 ini. Di sini ada unsur Ca. Atom Ca jumlah atomnya adalah 1. Kemudian ada C. C juga jumlah atomnya 1. O di sini jumlah atomnya ada 3. Jadi total semua jumlah atom dalam CaCO3 itu adalah 5. Maka jumlah atomnya adalah 5 dikali 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah atom dikali molnya baru dikali bilangan Avogadro-nya. Maka kita dapatkan 10 kali 6,02, maka dapat 6,02 kali 10 pangkat 24. Atom sekarang satuannya. Kalau tadi di sini molekul satuannya. Ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ditanya berapa mol dengan diketahui molekulnya yang 10 pangkat 20. Ya. Penyelesaiannya seperti biasa diketahui ditanya ya anak-anak. Jangan lupa tuliskan, kemudian langsung dijawab. Di sini tadi rumusnya ada kan? Kalau mencari mol tinggal dibagi. Jadi jumlah molekul yang diketahui tinggal dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Rumusnya ini jumlah molekulnya 1,806 kali 10 pangkat 20 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, maka kita dapatkan 0,3 kali 10 pangkat min 3, atau disederhanakan lagi jadi 3 kali 10 pangkat min 4. Demikian untuk jumlah partikel, mudah-mudahan kalian paham. Baik, untuk selanjutnya kita ke massa molar. Hubungan mol dengan massa molar. Nah, tadi dalam 1 mol atom C12 itu kan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C12. Ternyata dalam 6,02 kali 10 pangkat 23 ini kalau ditimbang itu massanya 12 gram. Massa 12 gram ini ternyata sama dengan ARC-nya. Jadi yang disebut dengan massa molar itu adalah massa 1 mol sebanyak AR-nya untuk unsur. Kalau sebanyak MR untuk senyawa. Itu definisi dari massa molar. Jadi, setiap 1 mol unsur, maka massanya adalah sama dengan AR-nya. Setiap 1 mol senyawa, massanya adalah sama dengan MR-nya. Ya, ingat-ingat ucapan Ibu tadi. Nah, sekarang kalau misalnya dalam 1 mol itu, ini sudah Ibu tuliskan juga ya, kalau dalam 1 mol itu ternyata tidak hanya 1 mol ya, berarti nanti tinggal dikalikan saja. Contohnya di sini untuk 1 mol Na dulu ya, berarti tadi kan untuk C ya. Sekarang untuk Na, maka 1 kali ArNa itu 23, maka massa Na adalah 23 gram. Kalau 2 molnya, berarti 2 kali ArNa, jadi 46 gram. Nah sekarang kalau setengah mol, kalau 0,1 mol H2O, 0,1 mol H2O. H2O di sini senyawa, jadi harus kalian cari MR-nya berapa. Cara menghitung MR kan sudah. Jadi air H1 di sini ada atomnya 2, jadi kali 2, 2. Kemudian ARO 16, 16 ditambah 2, 18. Jadi untuk mencari massa 0,1 mol H2O adalah 0,1 dikali MrH2O. MrH2O-nya 18, jadi 0,1 kali 18 itu 9 gram. Kalau setengah mol H2O ya tinggal setengah kali 18, maka kita dapatkan 9 gram. Jadi kesimpulannya, menghitung massa itu adalah mol dikali AR atau MR-nya. AR untuk unsur, MR untuk senyawa.
Kalau ditanya molnya, maka ya dibagi massa dibagi AR atau MR-nya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Berapa massa dari 0,5 mol gas nitrogen? Diketahui ARN-nya 14. Ingat, gas nitrogen di sini bukan mono, tapi dia bentuknya diatomik. Jadi harus dicari berapa MR-nya. Di sini diketahui mol nitrogen 0,5 mol, ditanyanya adalah massa nitrogennya. MrN2, karena di sini baru diketahuinya AR, jadi harus kalian cari MR-nya. Tinggal dikalikan saja 2 kali ARN, yaitu 14, jadi 28 MR-nya. Nah, sekarang baru kita masukkan massa sama dengan mol dikali MrN2. Molnya adalah 0,5 dikali MR-nya 28, jadi 14 gram. Ya. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah mol dari 240 gram? Sekarang kebalikannya, diketahui massa, yang ditanya adalah mol. Oke, seperti biasa diketahui apa, ditanya apa ya? Massa CA-nya 240 gram, yang ditanyanya adalah mol CA-nya. Jadi tinggal masukkan mol CA sama dengan massa CA dibagi AR CA. Massanya 240 gram, ini AR-nya adalah 40. Jadi 240 dibagi 40 itu adalah ini salah ya. 240 dibagi 40 harusnya 6 mol ya anak-anak ya. Jadi 24 dibagi 4 itu adalah 6. Jadi Ibu salah menjawab di sini, harusnya 6 mol. Oke? Dan berikutnya itu adalah hubungan mol dengan volume gas pada keadaan standar. Keadaan standar di sini adalah pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Baik. Di sini untuk 1 liter oksigen yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm Hg atau sama dengan 1 atmosfer itu mempunyai massa 1,429 gram. Kalau 1,429 gram ini kita cari molnya dengan dibagi MrO2, maka kita dapatkan 0,04460 mol. Kalau mol O2-nya 0,044 mol. Kalau untuk 1 molnya itu adalah 1 dibagi 0,04466 didapat 22,4 liter. Nah, jadi ini adalah sebagai tetapan juga. Dalam setiap 1 mol gas yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atau pada keadaan standar atau pada keadaan STP, standar temperature pressure, maka volume molarnya adalah 22,4 liter. Ini juga bilangan yang harus selalu kalian ingat, seperti bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Baik, volume 1 mol gas H2 berarti 1 kali 22,4. Nah, sama dengan 22,4 liter. Kalau 2,5 mol berarti setengah kali 22,4, yaitu 11,2. Kalau 0,25-nya, ya tinggal 0,25 kali 22,4 itu adalah 5,6 liter. Jadi, hubungan mol dengan volume itu adalah mol dikali 22,4. Sedangkan untuk mencari molnya itu adalah volume tinggal dibagi 22,4. Ya. Oke, anak-anak, semoga kalian paham bahwa hubungan mol itu ada 3, ada jumlah partikel, massa molar, dan volume molar. Kita lihat contoh soalnya. Berapa liter volume 3 mol gas oksigen yang diukur pada keadaan STP? Di sini diketahuinya adalah jumlah mol, yang ditanya adalah volumenya. Ya, volume pada STP. Jadi tinggal gunakan rumus yang tadi, mol dikali 22,4. Molnya 3, masukkan kali 22,4, maka kita dapatkan 67,2 liter. Contoh soal berikutnya ditanya jumlah molnya dari sekian liter. Ya, jadi dibolak-balik. Yang diketahui di sini volumenya gas N2 itu 6,72 liter, yang ditanya adalah molnya berapa. Kita masukkan lagi ke rumusnya adalah mol N2 sama dengan volume gas N2 dibagi 22,4. 6,72 dibagi 22,4 itu adalah 0,3 mol. Jadi kita dapatkan mol N2-nya adalah 0,3 mol. Nah, ini adalah volume molar dalam keadaan standar.
dan pada suhunya harus 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Lalu bisakah kita menghitung volume dalam 10 derajat Celcius misalnya atau 25 derajat Celcius? Itu bisa. Kita menggunakan rumus dari gas ideal, ya. Ini rumus gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan dalam satuan atmosfer. Bisa juga cm Hg, bisa mm Hg, ya. Kemudian V adalah volume gas dalam satuan liter. M di sini adalah mol. Kemudian R itu adalah tetapan gas ideal yang besarnya 0,08205 sebetulnya, tapi bisa disingkat jadi 0,082 dengan satuannya liter atmosfer per mol Kelvin, ya. Nah, lalu T-nya, T ini suhu dalam Kelvin, tapi dalam soal biasanya diketahui dalam derajat Celcius. Kalau dalam derajat Celcius itu bukan T besar, tapi T kecil, ya. Nah, hubungan T besar dengan T kecil untuk mendapatkan Kelvin itu tinggal ditambah 273. Jadi dari derajat Celciusnya tinggal tambah 273, maka kita dapatkan suhu dalam Kelvin. Kemudian pertanyaannya biasanya ditanyakan volume. Nah, kombinasi rumus dari volumenya ya berarti nRT dibagi P. Atau bisa juga ditanya berapa molnya. Molnya berarti PV sama dengan nRT. Ini tinggal kombinasi dari rumus ya. Intinya yang harus kalian ingat adalah rumus dari PV sama dengan nRT. Kita lanjut ke contoh soalnya. Berapa volume dari 56 gram gas N2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 2 atmosfer. Jadi ini suhunya di luar 0 derajat Celcius, ya. Baik, kita distribusikan. Yang diketahuinya apa saja di sini? Ada massa, kemudian ada tekanan, ada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini kita rubah derajat Celciusnya ke Kelvin jadi 298 Kelvin. Kemudian AR N-nya 14. Karena gas nitrogen bentuknya adalah N2, maka kita harus mencari MR-nya. Ini sudah salah lagi, Ibu ya, harusnya 28. Oke, kemudian yang ditanya adalah volume N2-nya. Kita langsung ke rumusnya, itu PV sama dengan nRT. Tapi sebelumnya dari 56 gram gas N2 itu kita cari molnya dulu atau kita cari N-nya. Mol N2 itu adalah gram per mR. Gramnya 56 dibagi 28. Jadi mR-nya yang benar ini ya. Ini belum Ibu ubah angka satunya dari 14 tadi. Jadi kita dapatkan 2 mol. Nah, baru kita masukkan ke rumus PV sama dengan nRT. Jadi V sama dengan N kali R kali T dibagi P. N-nya 2 mol, R-nya 0,082, kemudian suhunya 298 dibagi 2 atmosfer. Maka satuannya kita hilangkan mol dengan mol, ATM dengan ATM, Kelvin dengan Kelvin, maka kita dapatkan satuannya liter. Jadi 24,436 liter volume dari gas N2. Oke, lebih paham lagi? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Berapa gram di sini yang ditanya? Tadi berapa volume? Sekarang ditanya berapa gram? Massa dari 5 liter amonia yang diukur pada suhu sekarang 27 derajat Celcius dan tekanannya di sini 152 cm Hg. Jadi bukan atm. Baik, tidak jadi masalah. Kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Diketahui di sini volume NH3 5 liter. Kemudian yang diketahui juga tekanannya 152 cm Hg. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius. Kalau kita ubah ke Kelvinnya, berarti 27 ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Baik, AR di sini N 14, H-nya 1, berarti kita harus cari nanti MR-nya ya. Massa NH3-nya yang ditanyakan. Nah, karena massa yang ditanyakannya, jadi harus ada MR-nya di sini. Di sini yang baru diketahuinya adalah AR. Kita cari dua MR-nya, yaitu 1 kali 14, jumlah atom N-nya di sini 1, kali AR-nya, kemudian H di sini atomnya ada 3, jadi kali AR H-nya 1, AR hanya di sini 1, maka kita dapatkan MR-nya 17. Lalu sekarang tekanannya.
tekanannya harus dalam atmosfer, maka untuk mencari tekanannya adalah dibagi 76 cm Hg, kemudian jangan lupa dikalikan 1 atm, maka kita dapatkan 2 atm. Jadi 152 dibagi 76, 2 atm. Baru sekarang kita masukkan ke rumus PV sama dengan nRT. Karena massa yang ditanya, berarti yang harus kamu cari adalah N. N sama dengan P kali V kali R, dibagi R kali T. P-nya 2 atm kali 5 liter volumenya, kemudian tetapan gasnya di sini 0,082 dikali suhunya 300 Kelvin. Maka kita dapatkan satuannya, kita ubah dulu ya. Kita hilangkan untuk mendapatkan molnya. Jadi 10/24,6 itu adalah 0,4065 mol. Bisa dibulatkan jadi 0,4 mol ya untuk memudahkan perhitungannya. Nah, karena yang ditanya adalah massa, ingat sebelumnya di massa molar bahwa menghitung massa itu adalah mol dikali mR. MR-nya tadi sudah ada ya, sudah kita hitung, jadi tinggal masukkan molnya yang ini 0,4 dari rumus PVNRT-nya. Molnya ada 0,4 dikali 17, itu ada 6,8 gram. Demikianlah anak-anak cara menghitung jumlah partikel, massa molar, volume molar dalam standar, dan terakhir volume molar dalam keadaan tidak standar. Semoga kalian paham, dan untuk lebih memahaminya, mari kita berlatih dengan soal-soal di UKBM. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.